Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi dari buku yang telah saya bedah yang berjudul Handbook and Psychodiagnostic Testing. Di sini saya akan menjelaskan dari poin yang berjudul defensive structure atau struktur pertahanan. Oke, langsung saja ke pembahasan intinya. Di sini ada mekanisme pertahanan individu. Aspek penting dari operasi pertahanan dalam kepribadian dapat diapresiasi dengan mempertimbangkan pengalaman impuls, emosi, atau kecemasan yang terjadi dalam diri seseorang sebagai respon terhadap stimulus internal atau eksternal. Pembangkitan pertahanan secara otomatis sebagai respon terhadap sinyal kecemasan memiliki konsekuensi yang jauh jangkauannya bagi individu. Karena pertahanan spesifik dan kombinasi pertahanan menjadi teratur dan otomatis digunakan dengan cara yang tidak reflektif. Mereka sering berkontribusi pada terjadinya situasi masalah yang berulang. Misalnya, seorang individu yang menghadapi ujian dalam pekerjaan akademis mungkin berulang kali mengalami kecemasan sinyal dalam mengantisipasi potensi kegagalan atau persaingan. Jika kebutuhan untuk belajar secara defensif dihindari untuk meredakan kecemasan, perjuangan terus-menerus dengan penundaan atau kinerja akademik yang buruk dapat menjadi hasilnya. Asumsi yang sering dipegang tentang pertahanan adalah bahwa pertahanan melindungi individu dari bahaya, dan oleh karena itu dianggap hampir secara aksiomatis diidentifikasikan dengan emosi yang dipandang negatif oleh individu. Pertahanan ini juga diidentifikasikan dengan diagnosis yang secara populer dianggap sebagai diagnosis yang tidak diinginkan. Misalnya, emosi teror dan pertahanan represi sering berkolerasi. Jadi, biasanya diasumsikan bahwa pertahanan hanya terkait dengan apa yang disebut dengan keadaan negatif. Subjek yang hasil tesnya mengungkapkan penghindaran perasaan depresi, misalnya sering mencari rangsangan eksternal terus-menerus dan terlibat dalam fantasi yang berlaku kompensasi. Tujuan dari operasi defensif ini yang secara khusus menggunakan mekanisme kompensasi adalah untuk mengamankan perasaan senang yang berkelanjutan. Pemeriksaan lebih lanjut dari fungsi mekanisme pertahanan yang berbeda bersama-sama memperkenalkan kompleksitas tambahan dalam memahami pemanfaatan pertahanan. Pertahanan tertentu seperti represi atau penolakan dapat digunakan untuk menangkal depresi. Namun, agar berhasil perlu dikombinasikan dengan mekanisme kompensasi yang memastikan bahwa emosi kesenangan terus tersedia dalam pengalaman orang tersebut. Misalnya, biasanya terjadi bahwa mekanisme pertahanan pembentukan reaksi menyamar dan akhirnya mengubah respon seksual menyenangkan seseorang menjadi keadaan atau suasana hati yang berlawanan, yaitu jijik. Contohnya, transformasi ini terjadi dalam produksi tes ketika subjek menawarkan respon istimewa terhadap noda tinta yang terlibat protes berlebihan tentang keburukan dan kemuakan, atau ketika tanggapan muncul seperti ambillah, tidak bisa melihatnya, ini membuatku muak, dan seterusnya. Apa yang mungkin terlibat dalam kasus seperti ini adalah daya tarik kesenangan mendasar yang tidak dapat dihadapi dan diterima. Daya tarik kesenangan ini dikeluarkan dari kesadaran dengan cara yang otomatis dan khas melalui pembentukan pertahanan pembentukan reaksi. Dukungan yang sesuai untuk hipotesis bahwa mekanisme pertahanan menangani semua emosi yang disarankan oleh psikoanalis yang memahami mimpi di mana subjek merasa mual, jijik atau memberontak karena terkadang mencerminkan kecenderungan seksual atau kesenangan. Berbagai peran yang dimainkan oleh operasi defensif dalam kepribadian mengharuskan psikolog untuk memahami dan mengklarifikasi sindrom pertahanan dan implikasi diagnostiknya serta sifat mekanisme pertahanan individu. Yang pertama, menggambarkan mekanisme pertahanan individu yang dirancang untuk mengelola emosi individu. Integrasi fungsi kepribadian yang biasa terganggu oleh disosiasi ini sehingga bagian-bagian kepribadian dapat menjadi tidak sadar satu sama lain secara dramatis.
Pertahanan ini menangkal kemungkinan untuk mempersepsikan sesuatu yang negatif tentang orang lain atau keadaan sekitarnya, karena penggunaannya dalam membatasi penyerapan informasi hanya pada hal-hal positif. Orang sering menggunakan pertahanan ini membuat penilaian yang buruk. Mekanisme yang sering digunakan ini dirancang terutama untuk mengelola emosi kemarahan. Subjek mengarahkan kesalahan, kemarahan, dan agresi kepada figur pengganti yang kurang mengancam, sehingga emosi, penilaian terkait, dan perilaku ini tidak terfokus pada target nyata yang lebih mengancam. Manifestasi perpindahan yang sering adalah permusuhan berulang terhadap pihak berwenang yang mewakili perpindahan kebencian terhadap figur orang tua kepada siapa ekspresi kemarahan akan sangat mengancam orang pasif, agresif, dan ketergantungan. Dalam keenggangan mereka untuk mengungkapkan permusuhan secara langsung, biasanya menggunakan perpindahan. Intelektualisasi juga merupakan bagian dari sindrom obsesional yang terdiri dari mekanisme isolasi, rasionalisasi, sublimasi, dan undoing. Sindrom ini sering beroperasi untuk mengelola emosi, antisipasi dengan mengendalikan lingkungan, dan dengan demikian meminimalkan elemen kejutan yang dapat menyebabkan kebingungan atau menimbulkan kecemasan. Gagasan disimpan terpisah dari perasaan yang sesuai dengannya. Dengan demikian, tindakan dan rasa bersalah dihindari karena pentingnya gagasan yang tidak memiliki pengaruh yang sesuai lebih mudah diminimalkan. Proyeksi, kesalahan, perasaan, dan impuls yang tidak dapat dihadapi dan atau ditoleransi dalam diri sendiri dikaitkan dengan orang lain. Proyeksi dapat terjadi pada hampir semua diagnosis, tetapi merupakan pertahanan utama yang digunakan oleh orang-orang dengan kecenderungan paranoid. Rasionalisasi sebuah proses pembenaran terjadi di mana motivasi, perasaan, atau perilaku yang tidak dapat diterima dibuat dapat diterima dan dapat ditoleransi melalui penjelasan yang tampak logis. Emosi kesenangan atau ketertarikan yang tidak dapat ditoleransi diubah menjadi kebalikannya, yang dapat diterima, dialami, dan diungkapkan. Dengan demikian, emosi berubah menjadi kebalikannya hanya jika emosi mengandung komponen kesenangan yang mengancam. Pembelaan ini secara khusus digunakan untuk mengelola pengalaman seksualitas yang dianggap berbahaya atau tidak diinginkan dengan mengubahnya menjadi perasaan jijik yang berlawanan. Pembentukan reaksi sering digunakan dalam kondisi manik, terutama bila dikombinasikan dengan sublimasi. Penekanan yang tersisa pada pembentukan reaksi menunjukkan bahwa pasien tidak akan mengalami kesenangan. Penggunaan mekanisme ini menyiratkan tingkat fungsi yang belum matang pada gangguan antisosial psikopat atau impuls. Pertahanan regresi terutama bertanggung jawab untuk pemeliharaan perilaku motorik. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang defensive struktur dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.